Hai teman-teman. Jadi kali ini kita mau whisper challenge dari Lemari Senja untuk konten couple goals. Jadi kenalin, nama aku Aurora atau Cece. Aku Mario. Jadi kita berdua udah menjalani hubungan OTW 2 tahun. Bentar lagi gitu. Oke, kamu siap? Bismillah. Oke. Insya Allah. Jadi pertanyaannya tuh nanti bakal sama tim kita dikasih. Pertanyaannya tuh diambil dari kartu ini. Mulai sekarang ya. Aku nyanyi aja, sok. Lo bisa nyanyi? Oke, siap yuk. Siap. Udah berapa lama kamu kenal dengan pasangan kamu? Total kenal Aku sampai nyanyi. hari ini kurang lebih udah setahun setengahan kali. Kurang lebih ya itu. Apakah dia berubah semenjak awal perkenalan? So far sih sampai sini lumayan banyak yang berubah. Bukan berubah apa ya? Bukan berubah jadi malah manja, jadi kayak anak kecil atau apa. Karena dia sendiri sih yang bilang dia berubah gara-gara sama aku. Ini mah Berubahnya jadi lebih dewasa, terus bisa menerima apapun yang terjadi ke dia gitu. Apa sih hal yang bikin kamu suka sama pasangan saat pertama kali kenalan? Waduh. Dulu tuh pas selesai sama hubungan yang sebelumnya, sempat kepikiran punya pacar yang namanya tuh bagus, terus pengen yang ada campuran apanya gitu, entah itu ada bulenya, ada cinanya atau apalah, pokoknya ada campur-campur, bukan murni Indonesia gitu. Dan ternyata pas iseng-iseng ngopi-ngopi sama teman-teman, ada dia di coffee shop itu. Terus kenapa mukanya kayak gitu? ya terus bilanglah ke teman, itu cantik deh. Terus kebetulan temen yang itu tahu ternyata se-SMP sama temen, jadi dikasih tahu namanya Aurora. Dari situ mulai cari IG-nya, Twitternya, udah coba DM klasik lah, modus-modus kayak aku pernah lihat kamu loh gitu, bla 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 lah. Pokoknya sampai akhirnya dia bikin Insta story adiknya ulang tahun, aku ngucapin, dan itu akhirnya dibales setelah 4 hari atau 6 hari gitu baru dibales. Dari situ mulai cerita lagi ke saudara, terus brengseknya si saudara ini tiba-tiba nge-DM Aurora buat main bareng, terus nggak tahu kenapa si Auroranya juga mau gitu. Serius amat nih. Serius amat. Terus ya dari situ, dari mulai dia diajak saudara ngopi bareng, terus jadi ketemu, jadi tukeran WA, terus mulai chat, terus ternyata banyak kesamaan, seleranya hampir sama, ngobrolnya lumayan nyambung, udah gas aja. Kalau kamu lagi ngumpul bareng teman-teman kamu, apa yang kamu sering ceritain tentang pasangan kamu? Ini bukan apa ya, ceritanya bukan buat yang ngejelek-jelekin atau apa, ini mah cuma bercanda doang ya, maaf ya, ini mah cuma buat bercandaan doang. Kadang aku suka bilang ke teman kantor, nah karena aku Lemari Senja pasti tahu namanya Pak Helmi, aku sering bilang, duh si Aurora ngechatnya sampai 11 chat, 11 bubble gitu, 26 bubble, 27 bubble, 30 bubble. Sedangkan saya si panjang tuh ngechatnya. Ngobrol juga sedikit. Ini kalian keren banget kalau nonton aku ngomongnya banyak. Kalian beruntung denger aku ngomong panjang. Apa? Terus ya paling apa ya? Nggak ada lagi sih. Paling itu doang. Masalah chat itu pun ya cuman bercandaan doang, nggak masalah sebenarnya. Gitu. Gimana sih cara kamu nge-treat kalau pasangan lagi ngerasa gagal atau sedih? Yang pasti sih dirangkul dulu. Maksudnya dirangkul tuh bukan dirangkul. Walaupun dalam chat juga kayak misalnya
ya semangatin aja, terus teh ajak bedah, coba salahnya teh apa sih gitu. Terus kalau misalnya udah ketemu salahnya, baru dikasih tahu, bukan dinasehatin ya, karena kan semua orang pasti salah. Aku juga belum tentu ada di posisi dia pada saat dia salah atau gagal itu. Jadi ya dicari dulu titik salahnya apa pertamanya, kita bedah, terus baru cari tahu apa masalah intinya dan apanya jalan keluarnya gitu. Apa saja hal buruk yang bisa kamu toleransi dari pasangan? Sebenarnya ya itu, hal buruk tuh nggak semuanya bisa ditoleransi, cuman tergantung lagi ke orang yang nerima hal buruk itu, mau dianggap terus-terusan hal buruk atau mau dibantu untuk menjadikan hal buruk itu jadi baik gitu. Jadi hal buruk yang bisa diterimain dari Aurora nggak banyak sih sebenarnya, cuman paling hal-hal basic lah, hal-hal basic untuk diri dia sendiri juga gitu, kayak begadang, terus malas-malasan di rumah, malas olahraga. Kalau dia ngerasa diri dia gendut, ngeluhnya ke siapa? Ke saya. Saya kasih tahu jangan makan banyak, marahnya ke siapa? Ke saya. Saya suruh olahraga yang lama gitu, yang durasinya rada panjang, dibanyakin variasi olahraganya, dia ngeluh capeknya ke siapa? Ke saya. Yang salah siapa? Saya. Gitu. Jadi tapi ya nggak apa-apa, tetap mau bantu memperbaiki hal-hal buruk yang ada di Aurora, asal dia mau menerima saran, gitu aja sih. Apa yang akan kamu lakukan jika suatu saat pasanganmu mulai mati rasa terhadapmu? Berserah aja sih, karena jujur sekarang udah nggak terlalu mikirin takut kehilangan orang, terutama teman atau itu pacar ya, karena yang memang sudah takdirnya ya pasti akan bareng terus. Yang emang gak takdir ya gak usah dipaksain, karena kalau maksain itu bego, pernah sakit banget gitu. Jadi kayaknya ya penting juga sih nggak usah terlalu kayak gila banget sama pacar gitu, harus pikirin diri sendiri juga, harus pikirin orang tua. Ya gitu. Jadi yang penting sih mikirin dulu yang paling dekat, mulai dari diri sendiri gitu. Udah dong. Oke. Giliran aku ya. Sorry guys, mic-nya. Udah, tadi dia ngomong apa? Penasaran gak, Cek? Aku menikmati lagu Taylor Swift soalnya 10 menit. Iya, udah gak kedengeran suara aku? Hah? Ya, iya, oke. Sudah berapa lama kamu kenal dengan pasangan kamu? Kenal? Ceritanya cukup lucu sih. Kalau dibilang udah berapa lama kenal, pertama kali kenal itu Mei 2022. Sampai sekarang bulan Februari 2024. Berarti kira-kira udah hampir mau 2 tahun kan ya? Betul? Gitu. Apakah dia berubah semenjak awal perkenalan? Tetap sama sih, nggak ada berubah. Malah menurut aku dia berubah ke hal yang lebih baik gitu. Kan kalau misalkan dulu waktu awal-awal sama aku, dia tuh kurang produktif, nggak terlalu mengurus diri. Kalau sekarang dia jadi produktif banget, kan kerja, sibuk, terus dia sangat mengurus diri lah. Terus kalau misalkan dari sifat, ke aku nggak ada yang berubah. Dari awal emang dia tuh cuek nggak cuek gitu loh. Jadi kadang cuek, kadang tiba-tiba sweet gitu loh. Jadi ya konsisten aja dari awal pertama kenal sampai sekarang. Paling yang berubah sedikit agak jadi lebih cuek aja. Gitu. Oke. Apa sih hal yang bikin kamu suka ke pasanganmu saat pertama kali kenalan? Pertama kali kenalan. Ini aku nggak langsung suka sama dia, paham nggak sih? Karena waktu itu pertama kali kenal tuh aku bener-bener nggak tahu dia siapa. Aku cuman tahu dia itu adalah orang. Jangan ngeliat kesini dong, kelihatan mulutnya.
Dia itu kakaknya teman SMP aku. Aku cuman sebatas tahu itu. Jadi, tapi sebenarnya sebelum kenal bulan Mei 2022 itu aku tuh sempat pernah ketemu dia tahun 2020. Jadi waktu itu tuh abis PPKM aku main ke rumah teman aku. Teman aku tuh lagi nail art, di nail artin sama mantannya dia. Nah, disitulah pertama kali ketemu dan teman aku bilang, Ror, tahu nggak itu tuh kakaknya Naomi. Naomi itu adalah teman seangkatan aku pas SMP. Jadi ketika pas dia pertama kali ngajak kenalan, aku sebatas, oh ini Mario kakaknya Naomi. Aku belum ada perasaan suka, belum ada rasa apa sih nih yang aku sukain dari dia. Tapi pas lama-lama aku tahu kenapa aku suka sama dia. Dia tuh sangat effort ternyata untuk mendekati aku gitu loh. Oh jadi orangnya misterius aja gitu, aku suka gitu. Kalau kamu lagi ngumpul bareng teman-teman kamu, apa sih hal yang sering kamu ceritain tentang pasangan kamu? Ini aku nggak pernah bilang ke Iyo kalau misalkan aku lagi nongkrong sama teman-teman aku, misalkan aku ngomongin dia, aku nggak pernah cerita lagi gitu ke dia, aku tuh ngomongin dia gitu. Jadi kalau tiap aku ngumpul sama teman-teman aku selalu bangga sama dia. Aduh, dia nanti denger. Aku selalu bangga, kenapa? Karena pertama bangga sama dia, kedua bangga sama diri aku sendiri juga. Kenapa? Karena dia tuh bikin aku banyak berubah gitu. Dalam hal pacaran ya. Terus dalam hal kebiasaan juga dia banyak merubah diri aku gitu loh. Jadi yang dulunya aku tuh pacarannya toksik, sekarang tuh jadi pacaran yang dewasa. Jadi ketika aku ketemu sama teman-teman aku selalu cerita, ya aku bangga, aku seneng kenal sama Iyo, dan aku bangga sama diri aku sendiri. Kayak aku kenal sama dia banyak bikin aku berubah. Terus aku bisa ngerasain, oh kayak gini pacaran dewasa tuh, pacaran sehat tuh kayak gini. Karena dari awal pacaran, dari awal kenal, aku sama dia nggak pernah berantem, sama sekali nggak pernah. Ya paling cuman kayak ada perbedaan pendapat doang, tapi itu tuh nggak yang jadi manja, nggak yang jadi bikin ribut gitu loh. Karena kita sama-sama santai aja menanggapinya gitu. Jadi kalau misalkan ketemu teman-teman ya aku ceritain kalau aku bangga pacaran sama dia, aku seneng pacaran sama dia gitu. Apa saja hal buruk yang bisa kamu toleransi dari pasangan? Cueknya ya, cuek. Dia tuh cuek tuh bukan berarti hanya ke aku ya, tapi dia juga cuek ke diri dia sendiri gitu loh. Dia terlalu mikirin banget orang lain, tapi dia nggak mikirin diri dia sendiri. Ya sebenarnya bagus sih, dia mikirin keluarga, mikirin teman, atau mikirin pekerjaan dan lain-lain. Cuman negatifnya ke dia tuh dia jadi cuek ke diri sendiri. Dia perasaan dia nih, misalkan dia tuh sebenarnya sakit, tapi dia tuh malah lebih mikirin orang lain daripada mikirin dia sendiri gitu loh. Terus apalagi ya, kayaknya nggak ada lagi deh. Paling cuman kayak suka ini deh, apa namanya, suka kadang udah mikir, udah putus asa duluan gitu loh. Dia kayaknya nggak bisa gitu loh, padahal sebenarnya dia bisa gitu deh. Gak banyak sifat buruk dia, karena dia udah banyak berubah. Gimana sih cara nge-treat kamu kalau dia lagi ngerasa gagal atau sedih? Nge-treat aku kalau misalnya kamu jadi nge-treat kalau misalkan si Iyo lagi sedih atau nggak, dia ngerasa gagal, dia ngerasa nggak sanggup, kamu nge-treat dia kayak gimana? Bikin bahagia dia tuh pakai cara apa? Oke, tunggu, dia mau ganti lagu. Pokoknya ketika dia pas lagi down, aku kasih semangat pasti. Terus aku ngasih hal-hal, ngasih omongan kayak, ya wajar lah kamu ngerasa kayak gitu, wajar kamu ngerasa down, tapi jangan berlarut-larut ya, pokoknya kayak gitu. Terus paling aku ngajak keluar untuk main supaya dianya juga nggak terlalu berlarut-larut sedihnya gitu. Karena sering banget dia ngerasa down, terus sedih, ngerasa gagal. Apalagi ngerasa gagal, dia sangat-sangat merasa gagal. Makanya cara nge-treatnya ya gitu, paling aku membangkitkan semangat lagi bahwa kamu teh nggak gagal gitu. Kamu bisa lebih
baik lagi gitu ke depannya gitu deh. Apa yang akan kamu lakukan jika suatu saat pasanganmu mulai mati rasa? Yang pastinya aku tanya dulu ya ke Mario, apa yang bikin dia mati rasa ke aku. Misalkan mungkin ada dari sifat aku, ada dari sikap aku yang bikin dia lama-lama muak atau kayak gimana, atau mungkin ada hal-hal yang emang dari diri dia tuh ngerasa kayak oh ternyata udah cukup gitu sama aku. Pokoknya aku minta obrolin dulu, terus cari tahu nih letak hal yang ngebikin mati rasa tuh apa. Dan kalau misalkan emang gak bisa diperbaiki lagi, ya mungkin ya udah, mungkin emang bukan takdirnya aku untuk bersama dia. Tapi kalau misalkan ternyata hal-hal itu masih bisa diperbaiki dan dianya pun mau memperbaiki, akunya pun masih mau, ya udah, kenapa enggak? Karena kalau aku mikirnya, karena mungkin umur aku sekarang sebenarnya masih muda ya, masih 22 tahun, cuman ketika nanti aku harus mengulang fase untuk bertemu laki-laki lagi dari nol, itu fase yang enggak deh, tar dulu aku, maksudnya si Iyo udah tahu nih aku kayak gimana, dan sebaliknya mungkin nggak 100% tahu, cuman kalau misalkan mati rasa itu masih bisa diperbaiki, ya aku pengen perbaiki aja gitu. Tapi asal dua-duanya mau ya, kalau misalkan hanya salah satu yang mau, percuma, nggak akan works. Udah. Oke, teman-teman. Jadi hampir, tapi aku tahan. Hampir aku tahan. Aku nangis banget tadi. Nangis banget. Mana ada nangis banget. Kamu ngomong jelek-jelek ya? Iyalah. Oke, teman-teman, segitu aja Whisper Challenge untuk konten couple goals dari aku dan Mario. Dadah, see you on next video.